Hai semua, saya Yenti. Selamat datang di channel Yenti. Akhir-akhir ini, Indonesia memasuki musim hujan. Biasanya, pada saat musim hujan, orang-orang lebih berpotensi terserang batuk dan pilek atau common cold. Karena perubahan cuaca yang cukup ekstrim, dan pada saat musim hujan, biasanya mikroorganisme akan lebih mudah berkembang biak. Jika seorang ibu menyusui terserang batuk dan pilek atau common cold, apakah masih boleh menyusui secara langsung kepada bayi kita? Jawabannya, tentu saja boleh, jika seorang ibu menyusui tidak memerlukan perawatan khusus atau tidak memerlukan isolasi mandiri. Kita harus tetap menyusui bayi kita. Pada saat seorang ibu menyusui sakit ataupun pada saat bayi sakit, maka ASI yang diproduksi oleh tubuh akan mengandung antibodi yang dapat membantu untuk meningkatkan sistem imun tubuh si kecil. Jika keadaan batuk pilek cukup parah hingga memerlukan isoman, maka kita juga tetap harus memberikan ASI atau ASI perak kepada bayi kita. Karena pada saat ini, ASI kita mengandung antibodi yang dapat membantu si kecil tidak tertular penyakit yang sama. Hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh seorang ibu menyusui yang sedang batuk ataupun pilek pada saat menyusui bayinya atau pada saat pumping? Pertama, pastikan tangan kita ini dicuci dulu sebelum kita menyusui bayi kita ataupun sebelum kita pumping. Cuci tangan kita hingga benar-benar bersih dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Kemudian, untuk ibu pumping, pastikan alat pumping sudah benar-benar dibersihkan dan disterilkan. Kedua, kita harus menggunakan masker pada saat menyusui ataupun pada saat pumping dan pada saat berinteraksi dengan bayi kita. Bagaimana jika proses menyusui berlangsung tengah malam? Biasanya sebelum saya tertidur, saya akan menyediakan dulu masker medis dan sanitizing water di samping saya. Jika pada saat tengah malam bayi saya minta ASI, maka saya akan menyemprotkan sanitizing water di kedua tangan saya, kemudian saya akan mengenakan masker. Setelah itu saya baru akan memegang atau berinteraksi atau menyusui bayi saya. Ketiga, sebelum kita tidur, kita bisa menggunakan diffuser yang telah diteteskan dengan essential oil yang mampu meningkatkan sistem imun. Keempat, perbanyak minum air hangat ataupun sup hangat ataupun buah yang mengandung kadar air yang tinggi. Kemudian perbanyak istirahat, supaya kondisi tubuh bisa lebih cepat pulih. Kita boleh minta bantuan suami atau orang terdekat untuk membantu melakukan pekerjaan rumah. Kemudian perbanyak mengkonsumsi makanan yang bergizi dan makanan dengan kadar vitamin C yang tinggi, supaya kondisi tubuh bisa lebih cepat pulih. Berjemur di pagi hari juga dapat membantu meningkatkan produksi vitamin D yang dapat membantu meningkatkan sistem imun tubuh. Jika batuk dan pilek ini membuat seorang ibu menyusui merasa benar-benar sangat tidak nyaman, maka ibu menyusui boleh langsung berkonsultasi kepada dokter. Dan pastikan dokter memberikan obat yang benar-benar aman untuk dikonsumsi bagi seorang ibu menyusui. Dan hanya sampai di sini saja video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat bagi kalian. Salam sehat bagi kita semua. Saya Yenti, sampai jumpa.